Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pangarsa Bapak Al-Ustad Abah Bahrun Rifai MAG beserta staf dan jajarannya, bapak-bapak hadirin jamaah duhur, para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa sampai saat ini hampir mau 1 minggu kita sudah ditinggalkan oleh tamu yang agung. Kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh dengan rahmat. Kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, serta bulan yang memberikan fasilitas pembebasan api neraka. Bulan apakah yang kita maksud? Yaitu Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah puasa kita yang telah kita laksanakan dan kita sempurnakan di tahun ini 1442 Hijriah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik. Dan kita pun yang berkumpul di masjid ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Amin gitu Pak, amin aja sudah disuruh. Hadirin, para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah muliakan, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 185 Allah memberikan tuntunan kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kata Allah, hendaklah sempurnakan bilangan puasamu. Alhamdulillah, kita sudah secara kuantitas kita sudah menyempurnakan bilangan puasa kita, yaitu 1 bulan penuh lamanya. 1 bulan itu kata Rasul bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas ilmu hisab, ilmu hilal, ilmu ru'yat, dipergunakanlah untuk menyempurnakan bilangan puasa itu. Tapi kalau kita seperti kita yang ada di tempat ini kebanyakan tidak memiliki kapasitas tentang ilmu itu, kita sami'na wa ata'na terhadap pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyempurnakan bilangan puasa tersebut. Sempurnakan bilangan puasamu secara kuantitas,
tapi juga sempurnakan bilangan puasa secara kualitas. Alhamdulillah, puasa memang sudah meninggalkan kita. Ramadan telah berpisah dengan kita, tapi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Ramadan jangan sampai ikut kendor, jangan sampai ikut luntur. Ramadannya telah pergi, tapi ajaran-ajaran tetap di hati kita. Ramadan begitu banyak mengajarkan kita menjadi cinta Al-Quran, maka sampai sekarang kita cinta Al-Quran. Ramadan telah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang ahli memakmurkan masjid, maka sampai sekarang kita tetap untuk memakmurkan masjid. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang rajin berjamaah, maka sampai selesai Ramadan, sampai saat ini kita jangan sampai tinggalkan itu sholat berjamaah. Infak, sedekah, zakat, itu yang diajarkan oleh Ramadan, menjadi punya kepekaan sosial yang sangat tinggi. Maka walaupun sudah berpisah dengan Ramadan, tetap jiwa kepekaan sosialnya jangan kita luntur dan kendur. Oleh karena itu menyempurnakan bilangan puasa secara bilangan kuantitas dan juga secara kualitas. Kemudian walitukabbirullaha, kata Allah, agungkan asma Allah. Kita tahu dan kita rasakan setelah kita menyempurnakan bilangan puasa kemarin, kemudian kita mengagungkan Allah dengan kalimat takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari kampung yang satu ke kampung yang lain, kita mengumandangkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus membesarkan Allah? Ala ma hadakum, karena Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Hadirin, jujur saja Pak Ketua DKM, tanpa hidayah dari Allah, Pak Haji Kadar, tanpa hidayah dari Allah, sulit kita untuk menyempurnakan puasa. Itu karena ada hidayah dari Allah kita mampu menyempurnakan puasa. Karena hidayah dari Allah kita mampu menghatamkan Quran. Karena hidayah kita mampu sholat berjamaah. Karena hidayah kita mampu untuk baca Quran. Karena hidayah kita mampu mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Itu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau tanpa hidayah, sulit kita mengerjakan dan mengikuti kebenaran. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun anak Nabi Kan'an misalnya, itu putra Nabi, bapaknya Nabi, bapaknya mengemban risalah menyampaikan ajaran tauhid, anaknya penyembah berhala, tidak ikut kepada bapaknya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Kan'an, ada istri Nabi, suaminya seorang Nabi, pengemban tauhid, penyebar risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya durhaka, istrinya pembangkang, istrinya kafir. Kenapa? Tanpa hidayah dari Allah, seperti Nabi Lut alaihi salam. Ada juga bapak Nabi, anaknya Nabi, bapaknya produsen berhala, seperti yang dialami oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya ajar produsen berhala. Kenapa? Karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga paman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman Nabi. Bertemu dengan Nabi sehari-hari dengan Rasul, pamannya sendiri. Karena tidak turun hidayah dari Allah, dia sulit untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan, yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, tanpa hidayah, hidupnya akan mendapatkan kesengsaraan dan tidak akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Kita nih, jangankan sahabat Nabi, jangankan keluarga Nabi, mimpi pun belum pernah, Tapi karena hidayah dari Allah,
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini, dan sampai kita kembali kepada Allah tetap kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidayah ini intan paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah duhur yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sajalah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.